Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah doa malam bersama Miracle Center. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Tuhan cukup baik dan sangat baik. Pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami tidak mengizinkan pikiran-pikiran kami, kelemahan-kelemahan kami, semua yang tidak baik terus menghinggapi kami. Kami mau lepaskan itu dan kami mau fokus kepada firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti hari-hari yang kami lewati. Ajar kami untuk mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Lewat persekutuan ini, Engkau Allah yang hadir di tempat ini, memberkati kami semua. Dan kami akan menikmati berkat Tuhan hari ini. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pada malam ini kita boleh bersama-sama bersekutu, kami boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat hari-hari yang kita lewati, berapa banyak kita dihadapkan dengan segala problema yang ada di muka bumi ini, khususnya kita semua yang ada di Surabaya. Ada berita-berita, kabar-kabar yang menjadikan kita mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami sesuatu pikiran yang menjadikan kita lupa bahwa Allah selalu menyertai orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Walaupun kita tidak mengasihi secara maksimal, tetapi kasih senantiasa, kasih setia Tuhan kita melebihi segala sesuatu yang kita alami di dalam dunia ini. Dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan bagian dari segala-galanya. Satu, kerinduan Bapa. Manusia harus berbalik kembali kepada jalan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebuah janji Allah. Sehingga kita tidak boleh lupa akan apa yang Bapa mau, sehingga Bapa memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Dia rela mati, dia rela meninggalkan segala-galanya karena untuk kita. Itu Bapak Ibu malam ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebaikan Allah, bahwa sesungguhnya di dalam segala permasalahan yang kita hadapi, baik yang masa lalu, bahkan yang hari ini, bahkan yang nantinya, akan terjadi segala sesuatu yang akan menimpa setiap orang-orang yang ada di muka bumi, terlebih orang-orang percaya. Dengar baik-baik Bapak Ibu, dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini. Saya mengambil tema Tuhan tidak pernah lalai. Ya, Tuhan tidak pernah lalai. Atau dengan bahasa sehari-hari, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau kita sering berkata kepada satu dengan yang lain, kita memberikan janji-janji kepada orang, atau janji untuk bertemu, janji untuk memberi, janji untuk menolong. Kadangkala manusia tidak seperti apa yang dikatakan. Tapi tidak semuanya Bapak Ibu. Tetapi ada banyak hal yang kita dapatkan bahwa janji-janji itu kadangkala tidak terpenuhi. Itulah manusia. Tetapi manusia Yesus Kristus, yaitu Allah kita, dia tidak akan pernah lalai janjinya. Sebelum segala sesuatunya dijadikan, bahkan dia pun datang ke muka bumi,
Bahkan saat ini Tuhan Yesus di surga, dia tidak pernah lalai untuk janjinya. Oh haleluya. Mari kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Saya mengambil di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Saya ulangi Bapak Ibu. Mari yang ada di rumah, kita akan menyimak bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dan 9. Firman-Nya mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji nama Tuhan. Ayat 8 mengatakan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan dikatakan lebih jauh lagi, di hadapan Tuhan satu hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Seakan-akan waktu yang panjang ini di muka bumi ini bagi Tuhan itu hanya seperti satu hari. Kalau kita memasuki abad yang ke-20, berarti kita sudah melebihi 2 hari bagi Tuhan. Nah, kita belum seabad Bapak Ibu. Di mana perjalanan hidup kita, kadangkala kita menikmati berkat yang luar biasa. Kadangkala kita mengalami masuk di dalam lembah kegelaman. Kadangkala kita mengalami suatu tantangan perjalanan iman kita. Kadangkala kita lupa di dalam perjalanan itu Tuhan selalu beserta. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk itu Tuhan katakan, tidaklah terlalu lama janji Tuhan itu untuk tidak digenapi. Dia katakan satu hari itu sama dengan 1000 tahun atau 1000 tahun sama dengan satu hari. Artinya Tuhan bisa melakukan segala sesuatu tanpa batas waktu. Dengar baik? Tuhan melakukan segala sesuatu tidak mengenal dengan tanpa batas waktu. Kapanpun Tuhan mau, kapanpun Tuhan izinkan, dan kapanpun saatnya, indah pada waktunya buat orang-orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat yang 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji apakah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan orang percaya? Janji apakah yang diizinkan, yang diberikan kepada setiap orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat? Bapak yang dikasih Tuhan. Yang pertama, dia memberikan keselamatan yang kekal. Barang siapa yang percaya dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Yang kedua, barang siapa yang percaya dia tidak akan dihukum. Dia akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Namun ada proses-proses yang harus dilewati Bapak Ibu. Ketika kita mengalami janji itu, ketika kita menerima janji itu, kita yang masih ada di muka bumi ini adalah suatu perjalanan yang cukup panjang bagi manusia. Bahkan Alkitab mengatakan kalau 70 tahun itu suatu hal yang anugerah luar biasa. Dan selebihnya itu adalah penderitaan. Artinya ada batas-batas kehidupan manusia mengalami suatu
kehidupan di muka bumi ini. Namun bagaimanapun keadaan kita, Dia berjanji, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Oh haleluya. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Oh haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam menerima janji-janji Tuhan, di dalam menerima apa yang dirindukan kita untuk mendapatkan sesuatu kenyataan dalam hidup ini, Tuhan mau agar kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dia panjang sabar. Dia selalu menyertai perjalanan hidup orang-orang percaya. Dia selalu tidak pernah meninggalkan, bahkan sekejap mata pun Tuhan berkedip untuk melepaskan pandangannya kepada kita. Oh, Tuhan itu setia. Nah, bagaimana dengan kehidupan hari-hari ini Bapak Ibu? Kalau Tuhan itu selalu menyertai kita, kalau Tuhan itu ada di dalam perjalanan hidup kita, kenapa pada saat-saat yang seperti ini, khususnya kita yang hari-hari ini melewati sebuah perjalanan di dalam pandemi ini, dan sana sini kita mendengar kabar buruk tentang kematian, tentang sakit penyakit, tentang kemiskinan, tentang perusahaan yang kolab, tentang pekerjaan, PHK, dan sebagainya. Kenapa ini terjadi, bahkan menimpa anak-anak Tuhan? Oh haleluya. Seberapa banyak rekan-rekan kita, mungkin kenalan Bapak Ibu Saudara, atau rekan-rekan sepelayanan, dalam usia yang muda dipanggil Tuhan dengan cara yang tragis. Bahkan ketika mereka dipanggil Tuhan, jasadnya mau dimakamkan atau mau dipulasarakan, mereka tidak bisa mengikuti dengan baik. Mana janji Tuhan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita, maka kita akan menyadari segala sesuatu yang terjadi itu semua atas seizin Tuhan. Kita lihat ayat yang 9 ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada, saya ulangi, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Dengar baik-baik. Tetapi Allah sabar terhadap kamu. Walaupun kita kadang-kala ngomel, kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Oh, sakitnya belum sembuh. Oh, anak-anakku di PHK. Oh, suamiku tidak lagi bekerja. Oh, sekarang itu keluargaku satu persatu dipanggil Tuhan. Lalu kita ngomel. Mana Tuhan engkau ada sebagai janjimu? Bapak Ibu, manusia tidak terlepas dari sebuah permasalahan dalam hidupnya. Ketika menanti-nanti janji Tuhan, kadangkala kita terbawa sebuah emosi, kejadian demi kejadian yang harus kita lewati. Bapak Ibu, ada tokoh Alkitab yang luar biasa. Seorang tokoh iman yang dikenal sepanjang kehidupan manusia ini, yaitu Abraham. Dia menerima janji-janji yang luar biasa dari Bapa di surga. Dia meninggalkan tempat tinggalnya, tanah kelahirannya, menuju satu tempat yang dijanjikan Tuhan. Dan di sana Tuhan juga memberikan janjinya bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang seperti banyaknya seperti pasir di laut,
yang banyaknya seperti bintang di langit. Tapi apa jadinya? Sekian lama janjinya itu, dan sekian lama Abraham selalu dekat dengan Allah. Tetapi satu sisi, Abraham kurang sabar untuk menanti. Dia akhirnya mendapatkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ada sesuatu yang dijadikan satu kebenaran menurut dia. Sekian lama saya menunggu, puluhan tahun saya menunggu, belum dikaruniai seorang anak. Lalu dia menerima tawaran yang sebenarnya tawaran itu tidak baik. Dan Abraham melahirkan seorang anak yang bukan daripada istrinya sendiri. Dan disitulah awal keributan daripada keluarga Abraham. Abraham tidak taat, Abraham kurang sabar. Bapak Ibu, ini yang saya ambil sebuah contoh. Namun karena Abraham yang kembali kepada jalan Allah, mau ditegur oleh Allah, dan dia mau beralih pada jalan-jalannya. Sungguh, dia diberkati luar biasa. Dan anak cucunya jadi orang-orang ternama di muka bumi ini. Dan dia disebutlah sebagai bapa dari segala bapa orang beriman. Oh, luar biasa. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia boleh berbalik pada jalan Tuhan. Mengakui kesalahannya. Mengakui tentang kekurangannya. Bahwa segala sesuatu yang dianggapnya benar itu ternyata tidak benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama di sini Tuhan katakan, sekalipun orang yang menganggap sebagai kelalaian tetapi ia sabar terhadap kamu. Bapak Ibu, kita diajar untuk bersabar, untuk menerima janji-janjinya. Orang sabar itu sulit untuk melakukan, tetapi mudah untuk dikatakan. Haleluya. Nah ini loh, kadang-kadang manusia, bahkan saya pribadi ngomong soal sabar itu sulit. Tetapi puji Tuhan, karena ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dia menuntun kita untuk berbalik pada jalannya. Sabar dan sabar dan sabar. Tuhan ajarkan itu agar kita sabar. Sabar menghadapi segala sesuatunya. Supaya kita tidak binasa dengan keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhir-akhir ini sungguh kita mengalami dampak daripada pandemi ini. Kita sabar dengan Tuhan atau kita mau melangkah dengan pikiran kita. Selagi kita mengalami tekanan dan tantangan, selagi gereja Tuhan mengalami suatu hal yang menjadikan sulit untuk bersekutu dengan Tuhan secara korporat. Tetapi jika orang-orang sabar, Alkitab katakan, orang-orang yang sabar, orang-orang yang menantikan Tuhan bagaikan orang-orang jadi pahlawan di tengah kota itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan rindukan. Di tengah kehilangan kesabaran itu, mari kita introspeksi, mencari Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan kita untuk menghadapi perjalanan hidup ini yang saat ini sulit dan sulit dan sulit. Dan ini belum berarti kesulitan yang parah. Tetapi ini kesulitan ini yang membuat kita, iman kita mulai tergoyak. Tapi izinkan firman Tuhan mengajar kita. Disebutnya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Ketidaksabaran akan mengakibatkan orang menuju kepada kebinasaan. Ketidaksabaran di dalam penderitaan ini, di dalam kondisi yang seperti ini, menjadikan kita mencari jalan yang lain, menjadikan kita meninggalkan kepercayaan penuh terhadap Tuhan, sehingga mencari jalan-jalan
yang tidak seperti apa yang Tuhan mau. Oh Bapak Ibu, ini sangat tidak baik. Karena hal itu Tuhan ingin kita itu tidak binasa dengan cara-cara itu. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Dia sebutkan supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa ini terjadi? Haleluya. Saya pun mengalami. Tentu Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudara semua, para pengusaha, para hamba Tuhan, tentu mengalami semua dampak. Tetapi mari izinkan Tuhan berkarya. Berkarya di dalam hidup kita. Agar janji itu betul-betul kita mendapatkannya. Bagaimana untuk memperoleh janji itu? Bagaimana Bapak, Ibu untuk mendapatkan sebuah janji itu? Saya katakan yang pertama itu tetap percaya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau Tuhan izinkan sampai hari ini bahkan doa-doa kita belum dijawab Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita mengalami sesuatu problem yang belum terselesaikan. Tetap percaya. Ada waktu yang Tuhan berikan. Asal kita tetap percaya. Yang kedua, kita itu diminta untuk sabar, menanti dengan sabar. Dalam arti menanti dengan sabar, yaitu bergantung penuh kepada Tuhan. Kapan Tuhan, kapan Tuhan. Kita terus menjaga hati kita untuk tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kita terus berharap memohon kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan semua masalah dalam hidup kita. Tetapi Tuhan akan menolong, memberi kekuatan buat kita mampu menghadapi masalah ini. Amin. Oh puji Tuhan. Menanti dengan sabar. Menjaga hubungan dengan Allah Bapa. Bapak Ibu. Hari-hari ini kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kalau kita tidak banyak komunikasi dengan Tuhan. Saya meragukan untuk setiap orang mampu menghadapi tantangan ini. Oh haleluya. Kalau kita diizinkan menghadapi saat-saat yang seperti ini. Karena Tuhan sayang kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Suatu kelak bumi, langit dan semuanya ini akan lenyap. Ketika Tuhan datang. Ketika semua masalah terjadi di muka bumi ini, bencana-bencana terjadi, kelaparan, peperangan, gempa bumi, bahkan apapun yang terjadi menggoncang bumi ini. Kita sudah dilatih dalam kondisi yang seperti ini. Saya percaya, Bapak Ibu, kalau selalu sabar dan berdoa kepada Tuhan menanti janjinya dengan tekun, Anda akan kuat memasuki masa-masa seperti itu. Amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu untuk malam ini. Seperti yang kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 30 bagian A. Itu Tuhan katakan tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Seterusnya seperti Raja Wali. Dan seterusnya. Tetapi saya ambil yang 31 bagian A. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Artinya orang yang selalu berharap, orang yang selalu melihat Tuhan, orang yang selalu membutuhkan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Amin. Oh haleluya. Saya mengalami Bapak Ibu. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu juga mengalami itu. Ketika kita sudah tidak berdaya, ketika sudah tidak ada jalan keluar, ketika kita berharap Tuhan memberi kekuatan yang baru. Agar kita tetap kuat menghadapi segala masalah yang ada. Oh puji Tuhan. Dan Yesaya 41 ayat 13. Di situ dikatakan jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Artinya tidak ada pertolongan lain selain daripada Allah Bapa di surga. Untuk itu Bapak Ibu,
lekatkanlah diri kita kepada Dia. Orang yang sudah mendapatkan janji, dia selalu berharap janji itu pasti ada. Itu dia selalu menunggu kapan datangnya, kapan ya dia akan memberi, kapan ya dia. Dengan berharap-harap cemas, dia tetap berharap untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Sama seperti kita berharap kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan. Baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang sakit penyakit, baik itu tentang penderitaan-penderitaan yang hari-hari ini kita lewati, kita jalani. Kita tetap berharap penuh. Sampai kapan Tuhan waktumu? Dan aku tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukannya. Oh haleluya. Jikalau kita bisa seperti itu Bapak Ibu, kita akan mampu untuk melakukannya. Kita akan cakap untuk melewati semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana untuk sekarang? Kalau pandemi akan berjalan sampai tanggal 2, percayalah, orang-orang yang menanti-nantikan janji Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah melepaskan, tangan kanannya tidak pernah kurang panjang untuk kita. Untuk itu selalulah berharap, selalulah percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Percayalah dengan menanti dengan sabar, di situ ada kekuatan yang baru. Percayalah dengan doa, permohonan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, engkau dimampukan dan engkau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Oh, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kali lagi, percayalah dalam kesesakanmu, pergumulanmu, atau problema kehidupanmu. Allah yang setia di dalam Yesus Kristus tidak akan lalai menepati janjinya. Dia setia dan dia selama-lamanya menyertai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan buat kita pada doa malam hari ini. Saya terlalu yakin orang-orang yang mendengar, orang-orang yang merasakan jamahan Tuhan, orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan malam ini, dan orang-orang yang merenungkan firman pada malam ini, saya terlalu yakin dia memperoleh berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Oh haleluya, haleluya. Anda diberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu setia mengajarkan kami untuk tetap berharap kepadamu. Dan aku tahu Engkau Allah yang luar biasa. Janji-Mu ya dan amin. Engkau mengajarkan kami untuk selalu berharap penuh kepada Tuhan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah lalai untuk menepati janji-Mu. Tuhan tolong hari-hari yang kami lewati, ketika kami masuk di dalam lembah kegelaman, ketika kami masuk di dalam semua cobaan dan ujian, kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara kekasih kami yang hari ini menikmati berkat Tuhan, yang hari ini menikmati firman Tuhan, tolong Tuhan, beri kemampuan dan beri mereka jalan keluar di dalam menghadapi masalah yang begitu rumit. Baik itu tentang ekonomi, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang rumah tangga, baik itu tentang pekerjaan, bahkan sakit penyakit. Hamba minta di dalam nama Yesus, Engkau Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan janji-Mu Tuhan, ya dan amin itu terjadi atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau ampuni segala dosa, segala perbuatan kami. Kadangkala kami menyimpang daripada Engkau. Kami mau kembali kepada jalan-Mu, sebab kami tidak mau binasa. Seperti kerinduan-Mu juga ya Bapa, agar kami juga tidak berdosa dan kami tidak binasa. Biarlah kami mau bertobat
untuk sepenuhnya berharap kepada Tuhan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami, hormat kami hanya kepada Bapa di surga, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.